Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Azmaul Husna, akrab disapa Husna. Saya dari kelas B dengan NIM 4524091030. Saya dari program studi psikologi Universitas Bosowa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Syahrul Alim, SPSI, MA, PhD, mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat. Pada video kali ini, saya akan membuat refleksi diri terkait dengan kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada diri saya. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mengoptimalkan kelebihan tersebut dan bagaimana cara saya bisa mengatasi segala kelemahan yang ada pada diri saya. Di video kali ini juga saya akan menjelaskan apa saja rencana saya di masa depan atau di masa yang akan datang dan bagaimana cara saya menyusun langkah-langkah yang konkret dalam mencapai rencana saya di masa depan. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan apa-apa saja kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada diri saya. Kelebihan yang pertama ada saya mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, saya mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah sendiri. Yang ketiga, saya mampu berpikir kreatif. Yang keempat, bertanggung jawab. Selanjutnya, kelemahan yang ada pada diri saya yaitu yang pertama, tidak enakan dengan orang lain, mudah emosi, sulit mengatur waktu, dan juga selalu berpikir berlebihan atau overthinking. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya bisa mengoptimalkan kelebihan yang ada pada diri saya dan bagaimana cara saya bisa mengatasi segala kekurangan atau kelemahan yang ada pada diri saya. Setiap manusia sudah pasti diciptakan dengan kelebihan serta kekurangan. Kelebihan yang ada pada diri kita bisa kita jadikan sebagai kekuatan yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan dan memberi manfaat bagi orang lain. Sementara kelemahan yang ada pada diri kita merupakan hal yang wajar yang dapat kita atasi. Nah, dengan kelebihan saya yang mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain ini dapat saya optimalkan dengan strategi dan juga usaha agar kemampuan tersebut memberikan manfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Dengan mengembangkan rasa percaya diri saya dan juga fokus terhadap hal-hal positif yang ada dalam diri saya di saat berbicara dengan orang lain. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi seperti melatih kemampuan diri saya untuk berbicara dengan jelas, menarik, dan juga sopan. Mengembangkan sikap positif dengan cara menyebarkan energi positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Sikap ramah, optimis, dan juga suportif yang akan membuat orang lain tertarik untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan saya. Meningkatkan lagi pengetahuan umum dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, ataupun berita untuk memperluas wawasan saya dan mempermudah untuk berbicara dengan berbagai topik dengan orang lain. Selanjutnya, dengan kelebihan saya yang mampu untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah sendiri, tentunya dengan mengoptimalkan kelebihan tersebut, saya harus mengasah kemampuan analisis dengan selalu mengambil langkah awal untuk mengidentifikasi akar masalah dan menggunakan metode berpikir logis, yaitu dengan membiasakan diri untuk menggali penyebab utama dari masalah tersebut dan bukan hanya gejala-gejalanya.
dan juga mempelajari pemecahan masalah yang terstruktur seperti design thinking atau metode PDCA, Plan, Do, Check, Act. Meningkatkan ketangguhan mental dengan tetap tenang dan fokus meskipun dihadapkan dengan situasi yang sulit. Dengan ini dapat membantu saya untuk tetap berpikir dengan jernih. Dengan kelebihan saya yang mudah berpikir kreatif, tentu saja saya akan selalu ingin berusaha untuk belajar bagaimana saya bisa mengoptimalkan kelebihan tersebut, karena dengan memiliki kelebihan berpikir kreatif adalah suatu kemampuan berharga yang bisa saya terapkan di berbagai aspek kehidupan. Dengan mengembangkan kebiasaan berpikir out of the box, yaitu dengan selalu menantang diri sendiri untuk mencari solusi yang berbeda dari cara konvensional. Melatih diri saya dengan berpikir dari berbagai sudut pandang orang lain atau mempertimbangkan pendekatan yang belum pernah saya coba. Melatih kreativitas secara konsisten dengan meluangkan waktu untuk berpikir kreatif seperti menulis ide-ide baru ataupun membuat sketsa, berkolaborasi dengan orang lain dan mendiskusikan ide-ide dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan saya untuk mendapatkan perspektif baru. Nah, dengan kelebihan saya pribadi yang bertanggung jawab, tentunya saya harus lebih mengoptimalkan lagi karena sikap bertanggung jawab merupakan salah satu kualitas penting yang dapat meningkatkan kepercayaan, reputasi, serta pencapaian saya. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan memastikan saya sudah memahami apa yang harus saya lakukan dan menetapkan tujuan yang spesifik, realistis, dan juga terukur. Memprioritaskan tugas, menepati janji, mengakui kesalahan, meningkatkan kemampuan manajemen waktu, mengambil inisiatif dengan tidak menunggu instruksi, atau dengan kata lain, saya harus mengambil tindakan proaktif untuk menyelesaikan tugas atau membantu menyelesaikan masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengatasi segala kelemahan yang ada pada diri saya. Kelemahan saya yang selalu merasa tidak enakan dengan orang lain ini dapat saya atasi dengan cara berkomunikasi secara jujur untuk menyampaikan perasaan saya dengan cara yang sopan dan juga tidak menyinggung, tidak berlarut-larut, karena semakin cepat saya menghadapi situasi tersebut, maka semakin mudah juga untuk saya mengatasinya. Meminta maaf jika rasa tidak enak tersebut muncul karena saya memiliki rasa bersalah dan tidak segan untuk meminta maaf. Mencoba melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Mungkin mereka tidak menyadari jikalau saya sedang merasa tidak enak atau mereka punya alasan yang tidak saya pahami. Nah, kelemahan saya yang selalu berpikiran berlebihan atau overthinking ini membutuhkan kombinasi pengelolaan pikiran, emosi, dan juga tindakan praktis. Dengan ini dapat saya atasi dengan cara menulis segala yang saya pikirkan terlalu berlebihan guna untuk mengosongkan ruang pikiran sedikit demi sedikit dan mengidentifikasi apakah pikiran tersebut rasional atau hanya kekhawatiran yang berlebihan. Memberikan diri saya ruang atau waktu tertentu untuk memikirkan masalah tersebut, misalnya 10 menit hingga 15 menit. Setelah waktu tersebut itu habis, maka saya harus mengalihkan perhatian saya ke hal-hal yang lain, menantang segala
pikiran negatif saya dengan bertanya ke diri sendiri, apakah ada bukti nyata bahwasanya pikiran tersebut benar. Dan tanpa sadar, pikiran saya akan mulai redam. Kelemahan saya yang mudah emosi ini membutuhkan kesadaran diri dan latihan untuk mengelola reaksi secara lebih tenang dan juga terkendali. Dengan itu, saya akan melatih kesadaran diri saya di saat emosi saya mulai meningkat. Memperhatikan tanda-tanda fisik seperti detak jantung yang cepat, napas yang pendek, atau ketegangan otot. Mengidentifikasi situasi, orang lain, atau kata-kata tertentu yang membuat saya mudah untuk emosi. Di saat saya mulai merasa emosi, saya berusaha untuk menghentikan segala aktivitas dan fokus pada pernapasan karena teknik ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi intensitas emosi. Dan ketika emosi juga, saya akan mencoba fokus terhadap penyelesaian masalah daripada mencari siapa yang salah. Kelemahan saya yang sulit mengatur waktu ini memerlukan perencanaan dengan baik dan kebiasaan yang konsisten. Menentukan prioritas dengan mengidentifikasi tugas yang paling penting dan juga mendesak. Memfokuskan diri dan energi pada hal-hal yang memiliki dampak terbesar terlebih dahulu. Menulis daftar tugas harian dan menentukan untuk setiap tugas. Menentukan batas waktu akan menghindari dari prokrastinasi dan memberikan rasa urgensi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jika ada tugas atau permintaan yang tidak sesuai dengan passionku, maka saya akan belajar untuk mengatakan tidak, karena tidak semua hal perlu dilakukan, dan menjaga agar waktu saya tetap terfokus pada tujuan utama saya yang jauh lebih penting. Nah, mengoptimalkan segala kelebihan dan mengatasi segala kelemahan kita adalah langkah penting untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan mencapai keberhasilan. Selain itu, kita dapat mengembangkan potensi diri kita menjadi lebih produktif dan efektif, meningkatkan kualitas hidup, membantu menjaga kehidupan sosial yang lebih sehat, dan membuka peluang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa-apa saja rencana saya di masa depan dan bagaimana saya menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai rencana saya di masa depan. Nah, rencana saya di masa depan, saya ingin menjadi seorang psikolog sekaligus wanita karir. Sedari saya kecil, saya sudah memiliki keinginan dan juga cita-cita yang sangat mulia, yang itu menjadi seorang dokter. Selama ini, saya sangat ambis di bangku SMA, karena saya sadar keinginan serta cita-cita yang saya inginkan itu sulit untuk digapai. Maka dari itu, saya harus selalu berusaha untuk bisa menggapainya. Akan tetapi, takdir berkata lain, dan akhirnya saya melanjutkan studi saya di jurusan dan bahkan di universitas yang dari dulu tidak masuk di wishlist saya. Akan tetapi, dengan rencana dan langkah baru yang sekarang, bisa jadi di masa depan akan lebih cerah dibandingkan rencana yang saya tata dari dulu. Sebegitu banyak rencana di masa yang akan datang yang mulai timbul di pikiran saya dan mulai menyusun langkah-langkah konkret. Salah satu langkah-langkahnya yaitu dengan memfokuskan diri saya dari sekarang untuk belajar dengan serius dan lebih fokus kepada apa yang menjadi tujuan utama saya saat ini. Dengan rajin belajar
dan memahami segala materi dan mulai aktif untuk berkontribusi di dalam kelas, saya rasa sudah termasuk langkah-langkah kecil yang konkret. Membangun relasi yang baik, mencari tahu hal-hal penting yang menyangkut dengan psikolog yang dapat lebih mempermudah saya ke depannya.